Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menang tipis 4-1 lawan Bayern Munchen di Liga Champions, karena ternyata Bayern Munchen B-nya B aja. Ya, Munchennya berubah jadi muntah darah, muntah kuning. Ya, diacak-acak Pedri, diacak-acak Yamal, diajarin main bola sama para pemain Barcelona ya. Sebahagia kita juga menanti pertandingan El Clasico seperti yang akan gue bahas ya. Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona di Santiago Bernabeu yang memperebutkan gelar La Liga walaupun masih jauh. Kedua tim selisih 3 poin. Barcelona saat ini unggul di poin ke-27 sementara Madrid di poin ke-24. Dan sebelum gue bahas lebih lanjut, gue mau doain dulu buat kalian yang selalu nonton video gue, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit diangkat penyakitnya, yang belum kerja diberikan pekerjaan, yang sudah kerja diberikan kesuksesan, dan yang masih kuliah atau masih sekolah, ya semoga kalian mendapatkan nilai yang bagus sehingga mendapatkan universitas atau kantor yang terbaik buat kalian semua. Sebelum lanjut, gue bahas preview El Clasico, ya, laga klasik, laga penuh taktik, laga penuh kontroversi, laga penuh drama, laga penuh ya semua unsur sepak bola ada di El Clasico. Absen dulu buat teman-teman yang lagi nonton dari mana aja, dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia yang lagi kerja di luar negeri. Ya, sehat-sehat kalian, ya, absen jangan lupa nonton. Berarti minggu ini jam 2 waktu Indonesia bagian barat ya. 27 Oktober, ingat itu jam 2 ya. Jadi kalau yang mau nobar silakan, yang mau nonton dari rumah silakan ya. Gue nggak tahu bisa live apa enggak, tapi yang jelas gue pasti nonton. Oke, mari kita review pertandingan antara Real Madrid yang akan berhadapan dengan Barcelona. Kedua tim selisih 3 poin. Barcelona masih ada di puncak klasemen dengan poin 27. Ya, sementara Real Madrid masih berada di urutan kedua dengan poin 24. Yang menarik ini ada beberapa pemain yang mentereng berada di papan skor dan assist. Antaranya ada Lamine Yamal, ada Robert Lewandowski, ada Kylian Mbappe. Jadi ada Rafinha juga. Ini orang-orang yang menghiasi top skor papan skor La Liga sejauh ini. Jadi kedua tim juga lagi sama-sama oke ya. Setelah berhasil mengalahkan Bayern dengan skor 4-1 pada pertandingan sebelumnya, Real Madrid juga telah mengalahkan Borussia Dortmund dengan skor 5-2. Yang menarik dari pertandingan tersebut adalah ada dua pemain Brazil yang mencetak hat-trick. Di Real Madrid ada Vinicius Junior dan di Barcelona ada Rafinha. Jadi ini kedua tim lagi di kondisi yang cukup yang emang harusnya terjadi seperti ini di laga El Clasico ya. Cuma yang sangat disayangkan dari Real Madrid itu ada beberapa pemain Real Madrid yang kayaknya sih ya nggak bisa tampil. Ada Courtois yang baru diumumin kalau ACL-nya kena lagi, dan Carvajal tentunya ya yang absen selama setahun. Bahkan ada Rodrigo. Ya, Rodrigo juga berpotensi absen. Jadi itu pemain-pemain, kalau Carvajal udah pasti. Beritanya baru 2 muncul, Courtois dan Rodrigo lagi mengalami cedera. Cuma gue pengennya main, karena kalau mereka nggak main, justru malah mengubah taktik yang udah dirancang, yang udah diantisipasi sama Barcelona gitu. Jadi mudah-mudahan sih main semua pemainnya, biar catur banget gitu. Catur banget ya. Selama ini kan gue ngelihat memang Madrid ya, dari sisi Madrid memang beberapa kali mengganti skema jadi 4-1-4-1, kadang 4-4-2, 4-3-3 gitu. Terakhir bermain melawan Dortmund dia menggunakan 4-4-2 di mana Vini dan Mbappe stay di depan, stay di high. Nah, 4-4-2 memang counter attack-nya ini sangat luar biasa. Seperti yang kita tahu, tesis dari Ancelotti ini memang how to attack ya, 4-4-2, 4-4-2. Bagaimana cara menyerang dalam kondisi bertahan. Itu variabel banyak ya, dijelasin gimana caranya kita bertahan tapi menyerang. Itu yang dilakukan sama Real Madrid. Ini kita ke Madrid dulu nih. Ya, kalau lu ya fans Madrid mungkin atau lu penonton netral, lu kalau ngelihat Madrid, gue tanya, lebih serem mana dia lagi megang bola sama dia lagi nunggu bola?
Kalau gua udah sering nonton Madrid dan ketika dia deadlock lagi nyerang, dia ketemu tim-tim ball position, dia ketemu tim-tim yang mencoba menguasai pertandingan. Justru Madrid ini yang jadi bahaya ketika dia nggak megang bola. Karena ketika Madrid lagi nggak megang bola, ditunggu ya, dia nggak low block ya, tapi mid block, mid di tengah, lepas dikit, gacor, larinya pada kenceng, sporadis semua, Spartan ke depan, ada Mbappe, ada tinggal pilih tuh, lu mau ngoper kemana? Ya ini pemain kenceng semua, itu yang dilakukan Madrid. Lu mau recall pertandingan yang mana? Di final lawan Dortmund, lihat babak pertama Madrid emang nyerang? Enggak. Madrid babak pertama nyerang, tapi itu skor masih imbang apa? Nah, tapi apa yang terjadi di babak kedua? Babak kedua ditungguin sama Madrid. Lepas dikit, counter, gol. Lepas dikit, counter, gol. Jadi bukan build up yang santai. Dia build up tuh bagus waktu masih ada Kroos dan Modric gitu. Tapi si Kroos Modric ini kan Kroos udah nggak ada, Modric ini juga lagi nggak ada temen gitu. Valverde bukan anak-anak short pass. Enggak, dia low pass, dia long pass gitu. Bola-bola direct itu Valverde, bola-bola lari. Jadi bisa-bisa aja sih Bellingham gitu. Cuma gue lebih ngerasa mengerikan kalau Real Madrid lagi nggak megang bola. Ya, sesuai tesis dari Ancelotti, sesuai filosofi dari pelatih-pelatih Itali, dan dengan kemampuan kualitas pemain Real Madrid yang semuanya ini berkualitas. Dari ujung ke ujung berkualitas. Dari ujung ke ujung semua berkualitas. Nah, Real Madrid lebih sering memang lebih banyak memang ya kalau ketemu tim yang bagus dikit ya, dia tuh bola-bola counter. Lu lagi mau berkaca lagi lawan Dortmund, main 4-4-2 ya, babak pertama kemana? Madrid nggak ngapa-ngapain tuh babak pertama tuh, tapi lu lihat babak kedua, babak pertama 2 gol ya, 2-0, ketinggalan 2-0 ya, tapi babak kedua lu langsung Rudiger masuk, Vini masuk, si Vasquez masuk. Apa yang terjadi pas dia menekan? Pas 2 sama, santai lagi Madrid. Vasquez lah masuk. Lebih ditunggu lagi, lebih mid block lagi. Ya, Emre kan masuk, Vini lari, kejar. Yang terjadi, kena counter attack, selesai lagi. Dortmund. Lagi kalau kemarin Dortmund memang kelihatan kayak tim yang lagi nggak siap main di Liga Champions. Bahkan ini Nuri Sahin, gue ngerasa sebagai pelatih Dortmund, dia kayak belum belajar cara defense gitu. Yang lu lawan Madrid, lu main kayak gitu, ya defense gak bisa, mati. Nah, itu yang terjadi sama Madrid. Dia bisa fleksibel 4-1-4-1, 4-3-3 atau 4-4-2. Ya, tapi gue yakin nanti 4-4-2 yang terjadi lebih bisa berpotensi untuk dipasang 4-4-2. Ya, karena dia mau jadi motoriknya tuh ada 2, Bellingham, Valverde ya di tengah yang bisa ke sono sini. Bellingham kadang ditaruh wing kiri, ya Valverde di tengah. Ada si Modric kalau bisa main duluan. Kemarin kan si Camavinga yang di belakang, ya Tchouaméni di belakang gitu. Jadi ini menarik. Gua masih nunggu apa ya adjustment dari kedua pelatih, gimana cara mereka antisipasi serangan, gimana cara dia nutup kekuatan dari masing-masing tim. Itu yang terjadi. Ya kalau gue ngeliat Madrid ini memang lagi OP, tapi sayang ada beberapa pemain yang dikabarkan nggak bisa hadir. Walaupun gue pengen dia hadir biar nggak ngubah taktik, biar nggak ngerusak ritme lagi. Mudah-mudahan ada semua di situ dan pertandingan berjalan dengan seru dan sangat menarik. Nah, sekarang kita ke Barcelona. Ini tim yang lagi enak banget jadi tontonan ya. Kalau kita nonton Barcelona gini deh, lu ajak temen lu sekarang ya yang nggak ngerti bola, lu ajak temen lu yang udah tahu bola tapi bukan fans Barcelona, lu suruh nonton Barcelona. Lu nonton Barcelona langsung cinta dia sama sepak bola. Kayak kalau sepak bola sekeren ini, olahraga favorit gue sekarang sepak bola, pasti kayak gitu. Ada beberapa teman gue yang gue ajak nonton Barcelona. Saat itu Barcelona pas lawan Sevilla sama Barcelona lawan Munchen. Jadi ketika gue ajak nonton, tuh lihat Barcelona, gila jago banget bang. Seluruh dunia, enggak seluruh dunia sih ya. Yang gue tahu kayak fans MU, pandit-pandit MU, sportcaster yang fans MU, ya abang-abangan fans MU kayak kok bisa jago kayak gini. Barcelona, Hansi Flick master class gitu. Jadi emang berubah. Barcelona sekarang masih yang gue bilang, dia bukan Barcelona yang udah sembuh,
ya, dan bukan Barcelona yang udah makin bugar, udah fit dan Barcelona yang bugar. Tapi ini Barcelona yang masih fase pemulihan, ya, dari sakit ke pemulihan. Ya, kita belum ketemu Barcelona yang sehat, kita belum ketemu Barcelona yang fit, kita belum ketemu Barcelona yang bugar. Masih fase pemulihan. Ya, ini baru setahun dari hancur terbengkalainya Barcelona, lo bayangin. Dengan skuad yang sama cuma ditambah Dani Olmo. Itu yang terjadi. Nah, cuma apa yang terjadi sekarang di Barcelona? Barcelona pemainnya happy. Barcelona pemainnya tuh kayak nunjukin aura. Barcelona sekarang pemainnya tuh kayak udah ketemu sama dirinya masing-masing. Ya, Pedri dia bilang pas preskon, ya saya ini adalah permainan yang benar-benar saya inginkan. Ya berarti emang itu Pedri dan bisa berkembang lagi. Lu Pedri digeber, diinjak, tendang Muller kagak jatuh, di embat Goretzka kagak jatuh. Berarti Pedri udah menunjukkan peningkatan ya. Dia develop dirinya udah bagus, peningkatannya lebih kuat lagi, ya, akselerasinya lebih bagus. Jadi dia bisa lebih tenang. Apalagi dia punya tandem Casado. Ya naik turun gantiannya itu bagus banget. Ini double pivot Barcelona ya, bukan gue mau terlalu muji banget, tapi kalau dari penglihatan gue, double pivot Barcelona ini ketika megang bola dia kuat, ketika dia supply bola dia bagus, tapi ketika lagi tanpa bola dia juga bagus pergerakannya. Bahkan ketika defense dia udah bersedia di kotak penalti. Gue nggak ngelihat itu cuma ada di Casado dan Pedri. Ketika Frenkie de Jong masuk pun Frenkie de Jong bisa melakukan kayak gitu. Minimal awareness defense-nya udah bagus. Tapi nanti gue bahas lagi nih masalah high defensive line dari Barcelona. Di lini belakang harusnya Barcelona nggak ada masalah. 4 kuartet ini harusnya bisa jadi starter ya. Konde lagi bagus banget kemarin mainnya. Inigo Kubarsi ya, Kubarsi lagi jadi sorotan sama Kompany yang notabene dia back legend juga dari Liga Inggris, Belgia. Ditemani Inigo Martinez. Balde kalau mainnya kayak kemarin, gue sih pede kalau Balde mainnya kayak kemarin. Nah, di tengah masih tetap Pedri, Casado. Nah, ini pasti ada pergantian lagi nih dari Hansi Flick nih. Ya, gua nggak tahu entah Fermin yang di belakang Lewandowski atau langsung Olmo di belakang Lewandowski atau Rafinha di situ, Olmo di kiri. Karena kemarin ketika Yamal ditarik, Olmo bisa main di wing kanan. Olmo bisa main di wing kiri. Jadi di belakang Lewandowski ini yang menjadi pertanyaan. Kira-kira siapa yang berada di belakang Robert Lewandowski? Sejauh ini works semua. Pedri ditaruh di situ works, Rafinha ditaruh di situ works, Olmo ditaruh di situ works, Fermin Lopez ditaruh di situ works ya. Jadi kita akan lihat, gua mau kalau apun ada rotasinya di belakang Lewandowski ini siapa. Gitu ya. Dan kebobolan 2 sama Dortmund itu menunjukkan bahwa ya Real Madrid juga bisa digolin. Walaupun nanti kalau bukan Courtois, Lunin juga jago, tapi ya ada lobangnya tetap Real Madrid. Ya, ada lobangnya Real Madrid. Nah, nanti gue juga di sebelah kanan Barcelona dan di sebelah kiri Real Madrid itu akan menjadi pertempuran yang sangat seru. Di situ ada Konde, ada Vini, di situ ada Yamal, ada Mendy. Nah, Mendy juga pasti belajar dari pertemuan sebelumnya. Mendy juga pasti belajar dari apa yang dilakukan Yamal di Munchen. Ya, lu lihat Alphonso Davies tidak bisa bergerak bebas. Gnabry dikurung sama Konde, Alphonso nggak berani maju. Nah, sekalinya pun Alphonso nggak berani maju, Yamalnya stay. Karena dia tahu Alphonso larinya kenceng, mending dia inverted ke tengah. Biar pada nabrak-nabrak. Walaupun di wide pun tetap lewat-lewat juga si Alphonso Davies. Kemarin, seingat gua, El Clasico terakhir, Yamal main babak kedua. Dan main di wing kiri. Dan nggak kelihatan. Ya, dia langsung ketemu Carvajal, dia nggak pernah bermain di posisi yang itu, ya, dan tim mainnya lagi nggak enak banget. Tapi sekarang, gue kan selalu bilang, mudah-mudahan ketika ketemu tim-tim yang beneran jadi ujian, Barcelonanya dalam keadaan siap. Ya, ketemu Munchen kemarin, Barcelona dalam keadaan siap. Ketemu Madrid pun demikian, gue pengen dalam keadaan siap. Jadi di lini kanan, Konde kalau sama Vini, kalau di sprint itu kalah pasti. Nah, PR-nya adalah gimana cara nutup si Vini ini. Lu mau press biar dia nggak balik badan kah? Kayaknya mungkin salah satunya untuk mengunci Vini adalah jangan sampai Vini dapat bola dan jangan sampai Vini balik badan.
nggak ada nih, lagi nggak ada obatnya nih orang nih. Nih dulu punya Araujo kita ngehantem-hantemin, works. Tapi ketika diubah dikit, Vini ditaruh tengah sama si Ancelotti, beda lagi, lepas lagi. Tapi kita lihat Conde gitu gimana. Nah, tapi juga kita jangan khawatir, jangan fokus khawatir kepada lawan. Gimana cara kita nyerang? Lamine Yamal lagi bagus banget, fenomeno banget Lamine Yamal. Rapinya ya, gue ngelihat dari development diri seorang Rapinya, dia sekarang udah bukan cuman bisa lewatin satu pemain, dia udah bukan cuman berani duel 1-2 pemain, tapi dia juga bisa cetak gol. Dia udah bisa finishing. Yang gue gak nyangka kemarin gol ketiga pakai kaki kanan, gue gak nyangka. Gol keempat emang bola-bola dia lah, gebok pakai kaki kiri. Tapi itu yang terjadi, ya. Oke lah Madrid serem, Bellingham ntar siapa tahu malah bisa golin lagi, ya dia belum kelihatan nih sampai sekarang nih. Mbappe justru serem sekarang. Nah, kalau Vini kan emang udah pasti ngacak-ngacak lah gitu. Gimana cara nutupnya Vini? Apakah Conde kah? Biasanya tuh Barca kan ketika dia punya tim winning team atau pakem ketika berhadapan lawan tim-tim normal, tapi ketemu Madrid, Araujo digeser kanan. Nah gue nggak tahu Hansi Flick ntar kayak gimana cara ngakalinnya. Makanya ini menarik banget dan seru banget. Siapa yang mau dipasang? Nggak apa-apa. Kalau kemarin posisinya udah kayak Munchen, lu rotasi lagi nggak apa-apa. Tapi untuk di line up, Frenkie de Jong sama Gavi nanti dulu. Biarin winning team pada umumnya dulu nih. Ya, jadi kalau dari gua, buat Barcelona itu kiper masih Inaki Peña nggak apa-apa. Inigo Kubarsi, Conde, Balde, Casado, Pedri, Lamine Yamal, Rapinya, Lewandowski, dan di belakang Lewandowski biar lu yang jawab deh. Siapa yang lu mau di belakang Lewandowski? Ada Fermin di situ, ada Olmo di situ, ada Pablo Torre di situ, Eric Garcia nanti dulu ya. Ternyata si Casado juga kuat defense-nya. Itu yang terjadi. Pertandingan akan berjalan menarik, berjalan seru. Ada dikit-dikit sih aura-aura imbang nih, tapi gini, kalau kemarin Hansi Flick lawan Kompany, dua-duanya sama bermain determinasinya tinggi banget. Determinasinya tinggi. Ya, determinasinya tinggi ya. Dan resiko yang diambil sangat tinggi. Dengan cara apa? Kedua tim main terbuka, kedua tim high defensive line. Jadi nggak ada tuh skor tipis kemarin yang terjadi. Makanya gue bilang kalau Barcelona menang telak lawan Munchen. Tapi kalau Barcelona juga kalahnya telak kalau kalah. Nah, tapi masalahnya gua nggak punya feeling kalau Ancelotti akan bermain terbuka. Ya, pertama dia pelatih Italia, tesisnya dia bagaimana cara menyerang dalam bertahan, apalagi dia punya Madrid yang mungkin ya kalau dari teamwork atau short pass nggak jalan, cuma skill individunya luar biasa. Setiap pemain skill individunya bagus, tapi secara teamwork nggak kelihatan. Jadi kalau dia lebih realistis, Madrid kemungkinan akan bertahan. Madrid kemungkinan mid block ya, nggak low block lah ya. Kecuali ntar dia unggul duluan, dia pasti low block, nunggu counter. Dan dia nggak mau ngambil risiko, dia pasti main safety, dia pasti mau aman. Karena gue ngerasa di Barcelona lagi OP ya. Kita semua harus akuin Barcelona lagi OP. Ancelotti nggak mau ngambil risiko. Bahkan safety-nya Ancelotti kalau bisa imbang. Ya, tapi kalau golin duluan, wah ini bisa bisa banyak gol buat Madrid. Nah, tapi kalau Barcelona, gue nggak tahu ya. Gue nonton Barca Bayern nih deg-degannya setengah mati. Karena apa? Pertama, kiri kanannya itu buset kenceng semua bro. Belum masuk Coman, belum masuk Sané, kenceng semua. Ada caranya tuh yang gue bilang tuh, Alphonso yang masuk di bola direct ke ujung, kasih si fullbacknya. Dia yang mau ngelakuin itu ke tuh Madrid tuh. Kalau ngelakuin serem juga. Gue yakin Hansi Flick masih tetap dengan high defensive line
ya yang tinggi juga, dan dia menerapkan ada offset trap. Walaupun ada beberapa kali nanti offset yang gagal, bisa jadi peluang besar buat Madrid, atau tengah-tengah kekunci, penyerang striker Madrid kekunci, yang masuk tuh Valverde, yang masuk tuh Camavinga, itu bisa jadi. Jadi seru. Gue nggak mau bilang skor berapa, wangsit belum dapat. Biasanya kan gue bener mulu kalau di live main Super Soccer, tapi kali ini gue belum bisa nyebut berapa. Dan kita nikmatin aja ya, buat fans Madrid, buat fans Barcelona, tetap semangat nontonnya. Yang terserah lu mau mengekspresikan lu kayak diri lu seperti apa. Cuma kalau sampai berantem nggak masuk akal, ya jangan senora itu kalau menurut gue. Oke? Gitu aja, jaga ketertiban yang nobar. Dan buat fans Barcelona semangat, buat fans Madrid semangat. Sampai ketemu lagi di konten-konten Afif Safi berikutnya. Oke? Vamos!